Oke, welcome back to my channel. Di sini gue mau coba bahas update terbaru, yaitu yang paling jelas itu ada peradaban baru, peradaban Yunani. Nih, gue belum masih ada barunya nih. Untuk peradaban Yunani sendiri, dari buff-nya itu ada meningkatkan HP infanteri sebesar 5%. Itu bagus, nice. Damage pasukan gabungan sebesar 5%, dan kecepatan pengumpulan batu sebesar 10%. Untuk buffnya, dari buff peradaban sendiri tuh cukup bagus, yang HP infanteri 5%. Tapi di sini ada damage pasukan gabungan sebesar 5%. Untuk F2P itu enggak banget sih, karena F2P ngapain? Mau rally apa coy? Rally kota? Apalagi rally apa? Jadi nggak mungkin F2P bakal jadi rally itu, nggak mungkin. Paling mentok-mentok tuh buat BF. Dan lu ngambil Yunani buat ngambil damage pasukan gabungan nih sebesar 5%, cuman buat nge-BF doang. Nggak worth it banget itu. Mending awal-awal pakai Cina. Terus kalau untuk infanteri itu apa ya, di sini ada Roma lebih bagus. Terus Prancis, ada HP juga di Prancis, walaupun cuma 3%. Cuman ini tuh 3%-nya tuh untuk semua, untuk all troops. Jadi ada Infa, Kava, Archer, bahkan Gerobak pun dapat tambahan HP sebesar 3%. Terus untuk Viking juga, ini serangan infanteri 5% itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada ini cuman HP 5%. Dan ada ini yang buffnya enggak banget tuh, damage pasukan gabungan sebesar 5%. Untuk F2P itu hindari dulu deh. Terus, dan kecepatan mengumpulkan batu sebesar 10%. Kan Infa itu nggak pakai batu ya ngehealingnya, cuman pakai, kalau T4 itu food, wood, sama gold. Itu nggak pakai batu kalau nggak salah deh, kalau Infa itu. Jadi coba bentar, kayaknya iya deh, kalau Infa tuh nggak pakai. Waduh, pasukan gue di ini semua lagi. Kalau Infa tuh nggak pakai batu, cuman food, wood, sama gold kalau T4 atau T5. Terus kalau dibilang kan bisa nanti kita macul batu terus barter sama temen, barter ke food atau wood gitu. Cuman permasalahannya tuh, kalau misal kalian main peradaban Yunani ini di KVK 1, kan trading post kalian itu belum level 5, jadi itu masih ada pajaknya gitu loh. Itu merugikan banget menurutku tuh. Nih, ini itu yang 24 masih ada pajak ini 10%. Lumayan kan, 10%. Kalau misal masih level, ibaratnya awal-awal level 10, 26%. Bayangkan, itu lumayan banget loh. 26% keras banget berkurangnya tuh. Kalau 25, 8% tetap ada. Jadi, dan itu pun awal-awal KVK 1-2 tuh gimana ya, kan kalian ya masih buat tahap update power gitu ya. Terus ntar KVK 1 ada war, walaupun nggak intens banget. Terus juga belum tentu kalian main di KD itu tuh kalian punya teman Indo. Contohnya gue tuh ya, di sini di KD ini nih, gue
ya orang Indo ada, cuman teman Indo tuh kagak ada coy, kagak ada gue teman Indo. Jadi kayak kurang aja gitu loh. Mendingin pasti aja, kayak kalau infanteri kan butuh food sama wood. Nih Prancis meningkatkan pasukan HP pasukan sebesar 3%, percepatan pengumpulan wood sebesar 10%, dan penyembuhan hospital sebesar 10% kecepatan penyembuhan. Jadi ini ketiga-tiganya tuh berguna. HP dapat, kecepatan mengumpulkan wood dapat, kan berguna tuh woodnya ntar buat healing. Terus kecepatan penyembuhan di hospital sebesar 20%. Kalau lu habis war terus pasukan lu masuk ke rumah sakit, lebih cepat gitu healingnya. Kalau Roma tuh kalau nggak salah food ya. Nih, kalau Roma tuh meningkatkan defense infanteri sebesar 5%, kecepatan gerak pasukan sebesar 5%, dan kecepatan pengumpulan makanan sebesar 10%. Ini food guna juga buat infanteri. Sedangkan di sini wood. Sorry, ini batu yang notabene itu nggak masuk ke infanteri gitu loh. Terus lu misal tanya kayak lu nyela gitu, kayak kan bisa ntar buat update bangunan. Enggak juga, kan bisa masuk biasa pakai reset gitu loh. Kan dari situ ada tuh ntar untuk percepatan itu udah cukup. Nah ini yang kecepatan mengumpulkan stun di map udah cukup tuh. Misal aja tuh level 5 deh atau 4 nih, udah 10%. Terus ini juga nih, ini untuk all troops untuk semua jenis SDA 6. Kalau misal ini untuk pertama 1% sampai ya up tuh 10 level 10 tuh 25%. Udah cukup gitu. Kayak kalau untuk yang nggak terlalu perlu gitu tuh ntar deh, jangan terlalu ngotot gitu. Jadi untuk awal-awal para F2P yang baru-baru banget buat akun, saranku tuh jangan ambil Yunani. Mungkin untuk para Sultan gitu, Wales ya bagus-bagus aja sih, mereka kan nggak terlalu mantingin ini ya. Untuk F2P ambillah Cina. Terus nanti kalau misal mau pindah pun, kalau infanteri itu Prancis, terus Viking, kalau enggak Roma. Itu udah yang umum lah ya, itu bagus, buff-buffnya itu bagus. Jangan Yunani gitu. Ntar lu cuman dapat buff ini doang, meningkatkan HP infanteri sebesar 5%, dan lu mengabaikan dua buff ini gak bakal lu pakai gitu loh. Emang lu bakal jadi early leader, terus kecepatan pengumpulan batu tuh kayak kurang gitu loh buat infanteri. Jadi mending skip peradaban Yunani. Kecuali lu mau ini cuman buat ikut kontes-kontes event ROK yang dekorasi itu. Ini bagus untuk bangunannya tuh estetik sih menurutku, kayak Mesir lah nih. Ya untuk bahas peradaban cukup lah ya. Kalau ada yang bingung atau apa, boleh tulis di kolom komentar, ntar kita sering-sering di sana. Terus untuk komandan, untuk dari yang epic Pericles. Untuk talent tree ada infantry, garrison, dan support. Berarti ini untuk garrison ya, untuk jaga kota. Untuk skill pertama itu pasukan komandan mendapat perisai faktor damage sebesar 300 selama 3 detik. Perisai juga meningkatkan kecepatan berjalan unit infanteri sebesar 5%. Untuk faktor damage up
700, untuk kecepatan berjalan up to 20. Bentar. Perisai. Oh ini enggak ini ya. Enggak ada damage. Jadi cuman perisai. Untuk garrison sini nggak bisa buat war. Mungkin war cuman buat tebal-tebalan doang ini. Dan ini kan dia menyerap damage ya. Tapi kenapa ada buff kecepatan berjalan gitu? Kayak kenapa kecepatan berjalan tuh di skill aktif, nggak di skill pasif? Yang kurang ini sih, kurang banget sih. Untuk skill satunya ya kurang lah. Next, skill 2, unit infanteri yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan 3% up to 10% peningkatan serangan dan 3% up to 10% peningkatan pertahanan. Ini bagus. Ada peningkatan attack, ada peningkatan defense. Untuk sekelas epic bagus kok. Udah balance yang attack sama defense. Terus untuk skill 3, saat komandan ini ditempatkan di garrison kotamu, garrisonmu menimpakan damage 2% up to 10% lebih besar. Jadi kalau misal komandan ini jadi garrison, jadi pertahanan kota, damage yang dia berikan itu garrison sorry. Jadi kalau misal komandan ini si Pericles jadi garrison, itu damage yang masuk ke kalian tuh lebih kecil, menimpakan damage garrison serangannya itu lebih besar, sebesar 10%. Jadi kayak counter attack kalau nggak salah ini. Terus untuk skill keempat, setiap kali pasukan komandan ini tertimpa serangan normal, pasukan berpeluang 10% untuk mengurangi damage dengan serangan normal pasukan penyerang sebesar 10% up to 30% selama 3 detik. Dan ini ada cooldownnya 5 detik. Kok ada cooldown ya? Padahal kecil loh. Jadi pasukan. Jadi ini kan ada cooldownnya nih. Misal kalian udah keluar nih skill ininya, pasifnya. Keluar peluang 10% nya keluar. Ada animasinya kan tuh. Terus abis itu cooldown 5 detik. Dan setelah 5 detik ini belum tentu skill ini keluar lagi, karena chance-nya tuh, peluangnya tuh 10%. Ini kurang sih sebenarnya, karena 10% tuh kecil banget. Terus untuk ini nggak ada damage-nya ya, bener-bener pure tebel. Dan untuk expertise-nya itu pasukan komandan mendapatkan perisai faktor damage. Ini yang nggak expert. Yang expertnya tuh pasukan komandan mendapatkan perisai faktor damage 1000 selama 300 detik. Perisai juga meningkatkan penyembuhan yang diterima oleh pasukan sebesar 15% dan kecepatan berjalan unit infanteri sebesar 20%. Ini bagus sih untuk yang ini, yang bawah, penyembuhan sama kecepatan berjalan. Itu bagus, cuman ini perisai 1000. Kalau martel berapa ya tuh? 1000 juga kah? Lupa. Martel itu 1200. Ini lumayan bagus sih. Tebel nih untuk sekelas epic. Tapi ini benar-benar tebel banget. Dan untuk awal-awal kalau misal mau cari KP pakai komandan ini sih jangan harap sih, karena gak ada damage di komandan ini, cuman kayak tebel doang gitu loh. Tebel pakai banget komandan ini nih untuk awal-awal sih. Aduh, gengsi aja nih pakai komandan ini. Kalau cari KP susah, tipas lu pada
Tipes iya, KP sulit. Untuk expert di awal menurutku enggak deh, mending kalau infanteri itu awal-awal pakai Sun Tzu lebih bagus. Sini Sun Tzu karena ada mana ya? Oh, bonus damage skill sebesar 20%. Sun Tzu ini boleh LG atau Sun Tzu Bjorn juga boleh. Tapi biasanya sih Sun Tzu sama Bjorn sih sekarang tuh lebih bagus, soalnya untuk cari KP itu gampang pakai dia. Next, untuk yang legend, Pyros untuk talent tree, infantry, versatility dan defense. Defense berarti dia tebel, dan versatility susah banget dah ngomongnya. Berarti semua skillnya tuh berguna saat war di map. Oke, berarti dia tebel dan cocok buat open field, buat war di map. Untuk skill satunya, menimpakan damage langsung kepada pasukan target, faktor damage sebesar 600 up to 1400 dan meningkatkan damage serangan normal pasukan komandan ini sebesar 10% up to 20% selama 3 detik. Bagus nih. Ini bagus sih setelah jadi kalau dia tuh rank-nya 1000 itu kan ngeluarin skill tuh animasi. Tuh ada memberikan damage 1400 dan bonus damage serangan normal. Jadi waktu setelah dia ngeluarin skill, belibet banget gue anjir. Ngeluarin skill itu damage lu bakal, damage serangan normalnya itu bakal lebih sakit 20% selama 3 detik. Itu lumayan bagus sih. Enggak lumayan lagi, itu bagus sih untuk skill satunya. Bagus banget. Terus untuk skill 2-nya, unit infanteri yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan peningkatan HP sebesar 300 up to 10% dan peningkatan kecepatan berjalan sebesar 3% up to 15%. Saat berada di luar wilayah aliansi, pasukan komandan ini menimpakan damage serangan normal 5% up to 20% lebih banyak. Wah, ini cocok banget, benar-benar cocok buat war di open field, di lapangan. Karena kan biasanya kan war tuh di wilayah luar aliansi kan. Jadi ini cocok banget nih, ada udah 20% di sini. Terus lu dapat juga dari sini 20%, udah 40%. Bonus damage serangan normal. Itu sakit banget sih untuk awal-awal. Dan di sini balance, ada HP dan juga defense. Mana ya tadi, sebenarnya gue udah lihat sih ada defense. Nih, tebel kan tuh, bonus attack, bentar, perisai. Tuh perisai. Ada defense. Untuk skill 2-nya itu bagus banget. Ada HP, ada attack, udah bagus, balance. Terus untuk skill ketiganya, unit infanteri yang dipimpin oleh komandan ini mendapatkan peningkatan serangan sebesar 10% up to 20% saat berada di peta. Bentar. Bonus attack-nya banyak banget. Ini 20%. Terus damage normal ya, normal, attack infantry. Berarti ini kan semua damage skill ataupun attack biasa. 20% tambah 20%, 40%. Dan ini 20%, 60%. Gede juga ini. Setiap kali meluncurkan serangan, pasukan berpeluang 10% untuk mendapatkan perisai. Faktor damage 250 up to 500 selama 3 detik dan cooldownnya 8 detik.
Bentar. 8 detik. Lama banget 8 detik. Ini lama banget loh, sumpah ini 8 detik. Untuk awal-awal yang KVK 1 gitu ya, itu warnanya tuh nggak lama. Ini susah banget buat munculnya yang skill ketiga. Mungkin pun muncul itu paling 1 kali atau 2 kali. Karena cooldown 8 detik, itu pun kalian harus warnanya tuh intens gitu loh, kayak lama. Kalau nggak lama nggak bakal keluar ini skill, karena kemungkinan munculnya itu cuma 10%. Terus ini skill ketiganya sih nggak banget, karena ya 10% tuh jangan ngarep lah. Terus untuk skill keempat, pasukan komandan ini menerima damage skill 5% lebih sedikit up to 20% jika memiliki perisai aktif. Pasukan akan menghasilkan damage 5% lebih banyak up to 10%. Jadi ini yang perisai. Jadi kalau skill 3-nya ini nggak aktif, skill 4 ini nggak aktif juga. Ini rada jelek banget sih kalau ini. Kalau nggak aktif ini nggak aktif, cuma 2 doang yang aktif. Oke, next ke expertise. Ability baru. Ada baru nih. Setiap kali terkena serangan normal, pasukan komandan ini berpeluang 10% untuk mengurangi serangan pasukan sebesar 30% selama 3 detik. Cooldownnya 8 detik. Lagi-lagi berpeluang 10% dan cooldown 8 detik. Untuk ini gak banget, sumpah. Expertise-nya malah ampas. Lagi-lagi tuh 10% peluang munculnya, dan sekali muncul lu bakal harus nunggu nih cooldown 8 detik, dan setelah 8 detik belum tentu ntar ini muncul lagi. Wah, ini sumpah nggak banget sih. Untuk expertise nih nggak jangan di expertisein sih untuk sekarang, karena bad banget sih. Mending martel ya. Martel tuh, kalau martel nggak ada peluang, nggak ada yang presentase kan. Uh, 5%. Ini balasan. Iya, martel tuh pure langsung keluar semua skillnya tuh. Dan ini gak bisa berkata-kata sih. Untuk skill 1 sama 2 itu bagus menurut gua. Oke lah. Kalau mau dibuat 55 11 udah oke. Buat KVK 1 oke banget. Kalau lu bisa 5515 itu juga bagus. Ntar secondnya atau primernya pakai martel. Karena ini kan jika memiliki perisai aktif, pasukan akan menghasilkan damage 5% lebih banyak. Jadi ntar kalau pairingnya pakai ini si Pericles atau pakai martel, itu skill yang keempat itu tetap bakal aktif. Ini yang skill ini tetap bakal aktif tanpa skill ini aktif gitu loh. Jadi kalau bisa 5515 itu bagus, ataupun 5511 itu juga udah bagus menurut gua. Jadi dibilang si Piros ini dibilang bagus banget enggak, dibilang enggak bagus juga enggak, standar lah. Tapi untuk di SOC gue belum tahu karena gue masih KVK 1. Tapi kayaknya nih belum ada ya di museum. Harusnya belum ada sih, karena baru muncul juga. Paling nanti kayak si Tutmos Tutmos tuh kan di SOC nggak laku ya, karena emang dia tuh komandan KVK 1-2 gitu loh. Tapi nggak tahu nanti kalau misal di SOC itu ada museum, siapa tahu dia ini si Piros bakal bisa dipakai di KVK SOC.
Cuman untuk sekarang KVK 1, KVK 12 itu is oke lah, masih bisa dipakai. Lu buatin 5511 udah oke banget. Ntar pairingnya Martel 5511 juga udah the best menurutku. Lu mau war tuh udah enak. Ya segitu dulu pembahasan gue kali ini tentang peradaban baru dan komandan-komandannya. Jika ada salah tentang yang gue jelasin atau mungkin lu pada lebih tahu gitu, ini kan pendapat gue dan mungkin ada kesalahan juga dari segi gue menjelaskan, bisa lu koreksi di kolom komentar, karena gue juga masih belajar gitu loh. Ya cukup segitu aja video dari gue, dan see you next video. Bye bye.